Shalom semua, puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Anugerah. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita mengucap syukur, berterima kasih tanpa terasa. Hari ini kita sudah memasuki minggu yang keempat di bulan Oktober, bulan kemenangan, tahun peningkatan, dan kelimpahan. Harapan serta doa saya bagi jemaat-jemaat Tuhan sekalian, hidup kita terus dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, dan juga dalam berkat-berkat Tuhan. Apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, percayalah Tuhan selalu ada. Tuhan senantiasa ada bagi hidup saudara dan saya. Dia pasti menolong, dia pasti menyertai, dia pasti membela hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, hari Minggu ini kita ada di minggu yang berbahagia. Tanpa terasa kita akan menyudahi bulan Oktober ini. Hari ini kita masuk di minggu keempat pada tanggal 23 Oktober. Ya, 23 Oktober tahun 2022. Kita sudah memasuki minggu keempat, kita melewati minggu pertama, kedua, ketiga, dan minggu keempat ini kita memasuki dalam anugerah Tuhan, dan minggu besok kita akan masuki minggu kelima di bulan Oktober. Itu artinya bulan depan kita akan memasuki bulan yang baru. Kita akan terus tetap setia dalam ibadah-ibadah siaran langsung ini, siaran live ibadah Minggu Anugerah, baik di pagi hari ataupun di malam hari, Bapak Ibu Saudara ya. Saya mengucap syukur, berterima kasih. Bapak Ibu Saudara senantiasa selalu setia beribadah baik yang di pagi ataupun yang di malam, ataupun ibadah Senin, ibadah kabar baik, dan juga hari Rabu ibadah doa pemulihan dan mukjizat, hari Jumat doa pemulihan wanita. Kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucap syukur, saya senang, saya bangga oleh karena anugerah Tuhan, jemaat-jemaat yang setia di fanpage Facebook dan juga jemaat-jemaat YouTube Pastor Verona Official senantiasa selalu setia beribadah dari 2 tahun yang lalu sampai malam hari ini, pagi hari ini. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Pagi dan malam kita semua diberkati oleh Tuhan ya. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah senantiasa setia, senantiasa selalu mengikuti siaran live, ibadah online. Kita percaya iman kita akan semakin dibangkitkan, dikuatkan oleh karena anugerah Tuhan. Saya menyapa terlebih dahulu jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung. Shalom Bapak Ibu Saudara yang di YouTube dan yang di Facebook. Shalom semua. Puji Tuhan, baik jemaat Tuhan yang di Facebook ataupun yang di YouTube, semuanya sama-sama berarti. Semuanya diberkati Tuhan, semuanya disayang Tuhan, semuanya dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, buat teman-teman yang di luar kota Jakarta seperti di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, dan di Pulau Irian, Papua ya maksudnya ya, dan juga Pulau Bali, NTT, NTB, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya mengucap syukur buat kesetiaan Bapak Ibu. Di minggu yang berbahagia ini kita boleh bertemu kembali, beribadah bersama-sama, dan diberkati oleh kasih karunia Tuhan Yesus. Dan juga pada hari Minggu yang berbahagia ini, saya ingin menyapa buat Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang ada di luar negeri, seperti di negeri jiran Malaysia, Semenanjung Sabah Sarawak, di Singapura, di Timor Leste, di Amerika, di Kanada, Jepang, Hong Kong, Taiwan, bahkan Inggris, Kanada, dan juga Korea, dan juga Jerman. Shalom semua teman-teman yang ada di luar negeri, orang-orang Indonesia, ataupun mereka yang sudah lama tinggal di luar negeri, ataupun mereka yang menikah dengan warga negara asing. Shalom bagi kita semua. Di Brunei juga ada, di Brunei ya. Di Jepang juga ada. Saya mengucap syukur, berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Tuhan nyatakan anugerahnya bagi kehidupan kita. Oh ya Bapak Ibu Saudara, di hari-hari yang lalu ada mukjizat kesembuhan. Ada beberapa wanita yang memiliki kista disembuhkan oleh Tuhan.
Mereka rajin mengikuti doa pemulihan dan mujizat, dan juga mereka rajin mengikuti doa pemulihan wanita, dan juga kabar baik, dan juga ibadah minggu anugerah seperti ini, baik yang pagi ataupun yang malam, semuanya sama-sama diberkati oleh Tuhan Yesus. Ada kisah disembuhkan, buta melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar, semua karena anugerah Tuhan. Saya berharap ibadah minggu hari ini, teman-teman yang ada di Facebook, shalom semua. Teman-teman yang ada di YouTube, shalom semua. Kita percaya teman-teman juga akan menerima kesembuhan dan pemulihan yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara, pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya ingin mengajak setiap kita untuk sama-sama kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus, agar Roh Kudus menuntun membimbing ibadah kita pada hari ini, dan nama Tuhan dipermuliakan, jiwa-jiwa diberkati oleh ibadah Minggu Anugerah ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa. Roh Kudus, kami mengucap syukur Engkau yang membawa jiwa-jiwa dari timur, utara, barat, selatan. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja untuk menjamah, menyembuhkan, memulihkan kami, dan anugerah Tuhan itu nyata. Anugerah Tuhan itu besar, sehingga lewat ibadah ini nama Tuhan akan dipermuliakan. Kami yang sakit akan disembuhkan, kami yang lemah akan dikuatkan, kami yang berbeban berat akan diberikan kekuatan, kami yang sedang menghadapi jalan-jalan buntu, pintu-pintu yang tertutup, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan lewat ibadah kami. Berkati mereka yang membagikan siaran live ini Tuhan di minggu keempat ini, sehingga mereka menjadi berkat bagi banyak jiwa. Baik yang di Facebook ataupun yang di YouTube, kami semua sama-sama diberkati oleh Tuhan. Berkati doa-doa kami, kesembuhan terjadi lewat doa-doa kami, mujizat Tuhan terjadi lewat doa-doa kami, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, berterima kasih, haleluya, amin, amin. Bapak Ibu Saudara, shalom, saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali gabung, atau yang baru bergabung, yang di Manado, shalom Manado, yang di Malaysia, sabar ya. Nanti bulan Desember dari mulai tanggal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 saya bersama dengan tim dari Jakarta, Indonesia akan melayani teman-teman di Malaysia, di Sabah dan di Sarawak. Ada yang di Kinabalu, ada yang di Kuching, ada yang di Keningau, ada yang di Nabawan, ada yang di Tawau. Jadi semuanya ibadah KKR kesembuhan. Saya akan melayani Bapak Ibu Saudara dan kita akan berjumpa. Dan saya akan berdoa secara langsung di tempat itu. Dan Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang ada di negeri jiran Malaysia, nantikan ya lawatan Tuhan lewat ibadah ini. Saya akan ada di sana. Tentu yang paling utama adalah kuasa Tuhan Yesus dan Roh Kudus, pribadi Yesus yang akan menyembuhkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saatnya saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini sedang sesak nafas, sedang sakit paru-parunya, atau sedang sakit pencernaan, izinkan saya berdoa hari ini Bapak Ibu Saudara untuk berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, tubuhnya adalah bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Oleh karena itu, izinkan saya di minggu yang berbahagia ini secara live saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di Jakarta ataupun di luar kota Jakarta, baik yang ada di Indonesia ataupun yang di luar negara Indonesia. Setiap saudara yang punya masalah paru-paru kah, pernafasannya yang bermasalah kah, mungkin sesak nafas, mungkin karena pasca COVID kah, mungkin juga saudara yang peranakannya kurang baik atau pencernaannya kurang baik, izinkan saya hari ini berdoa. Ya, buat teman-teman di YouTube juga saya ingin berdoa buat teman-teman di YouTube, sehingga teman-teman semua juga boleh menerima kesembuhan di hari Minggu yang berbahagia ini. Ingat, setiap ibadah yang kita adakan selalu disertai dengan mukjizat. Ada banyak wanita-wanita peranakannya yang turun, yang posisinya tidak di mana semestinya,
Tuhan boleh pulihkan, Tuhan boleh sembuhkan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Izinkan saya berdoa hari ini. Bapak Ibu Saudara yang ada di Manado juga izinkan saya berdoa. Mari kita berdoa untuk bagian paru-paru yang sakit, yang sesak nafas, dan juga bagian peranakan dan juga di bagian pencernaan. Mari letakkan tangan kanan Bapak Ibu Saudara di bagian paru-paru yang sesak, yang sakit, dan juga bagian di peranakan dan juga di bagian pencernaan. Izinkan saya berdoa. Saya akan mengarahkan tangan kiri saya di layar kaca. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, dalam ibadah minggu anugerah ini, minggu yang berbahagia ini, aku berdoa ya Tuhan, bagi setiap mereka yang paru-parunya sedang sakit, paru-parunya sedang bermasalah, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang pernafasannya terganggu ya Tuhan, mungkin pasca COVID-19, mungkin juga karena akibat merokok, mungkin juga karena asma, paru-paru, Tuhan cabut sampai akar-akarnya. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakini, kami imani, kami percayai. Jamahan Tuhan, tangan Tuhan menjamah menyembuhkan hidup kami senantiasa selalu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Tuhan juga aku berdoa bagi mereka yang peranakan yang sedang bermasalah dan pencernaannya juga bermasalah. Tuhan boleh jamah, boleh sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu sempurna adanya. Nama Yesus menyembuhkan paru-paru kami. Nama Yesus menyembuhkan sakit nafas kami, sesak nafas kami, asma kami, pencernaan kami, peranakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan jamah sembuhkan. Terima mujizat siapapun yang menyaksikan siaran live. Mereka disembuhkan oleh kuasa bilur darah Yesus. Mereka dipulihkan, mereka terima mujizat, mereka terima lawatan. Mereka terima segala yang terbaik dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya, aku imani, aku yakini. Apa yang kami doakan, mereka terima kesembuhan, mereka terima sukacita, mereka terima damai sejahtera. Haleluya, 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 haleluya. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Saudara, pastikan paru-paru saudara tarik napas, buang pelan-pelan, tarik napas, buang pelan-pelan. Saudara disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan sangat mengasihi hidup Bapak Ibu Saudara. Tuhan sangat menginginkan saudara sehat. Karena tubuh saudara adalah bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, setujulah Bapak Ibu Saudara membagikan siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, bahkan di grup-grup WhatsApp, sehingga banyak orang di minggu yang berbahagia ini, mereka disembuhkan, mereka dipulihkan. Bagikan ke rekan-rekan kita, teman-teman kita, saudari-saudari kita yang memang membutuhkan doa hari-hari ini. Mereka sedang mengalami jalan-jalan buntu, pintu-pintu yang tertutup. Lewat ibadah minggu anugerah pada hari ini, saudara yang ada di YouTube dan di Facebook yang menyaksikan siaran live ini, siaran langsung di minggu keempat ini, saudara benar-benar mengalami jamahan dan lawatan Tuhan. Dan saya tergerak saudara hari ini berdoa untuk keluarga dan rumah tangga. Izinkan saya berdoa, saya tahu memang tidak mudah keluarga rumah tangga saudara sedang mengalami yang namanya goncangan, sedang mengalami yang namanya badai rumah tangga, badai ekonomi mungkin. Tapi izinkan Tuhan bekerja lewat doa kita di ibadah minggu yang berbahagia ini. Kita percaya kita masih punya Tuhan, kita masih percaya doa kita didengar Tuhan, kita percaya Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Jadi izinkan saya berdoa buat keluarga-keluarga rumah tangga orang percaya, baik yang ada di Facebook ataupun yang ada di YouTube. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau saudara tergerak hatinya dan mau menangis, menangislah di hadapan Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Karena firman berkata orang yang berseru memanggil nama Tuhan, maka ia akan diselamatkan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara pada hari ini buat keluarga dan rumah tangga kita. Tuhan Yesus, aku berdoa buat keluarga rumah tangga orang percaya yang menyaksikan siaran live pada minggu yang berbahagia ini.
Agar mereka ya Tuhan, keluarga rumah tangganya diberkati Tuhan. Keluarga rumah tangganya penuh dengan keharmonisan, diurapi oleh Tuhan. Keluarga rumah tangga mereka dijauhkan dari segala mara bahaya, niat orang jahat, kecelakaan, virus, bakteri. Bahkan keluarga rumah tangga mereka dijauhkan dari roh perceraian, roh perzinahan, roh kekerasan dalam rumah tangga, roh dusta, roh pelit Tuhan, untuk memberkati satu dengan yang lain. Aku tolak, aku patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menjamah, memulihkan, menyembuhkan keluarga rumah tangga kami. Kalau ada di antara suami dan istri yang berselingkuh, Tuhan pulihkan. Tuhan jauhkan mereka dari perselingkuhan mereka. Pulihkan rumah tangga mereka untuk bisa saling menerima kesalahan satu dengan yang lain. Tuhan beri kemampuan bagi suami dan istri untuk saling mencintai, menjaga, saling mengasihi. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada di antara mereka yang sedang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin secara verbal, secara fisik mereka mengalaminya. Tuhan tolong, Tuhan cabut di hatinya setiap luka, kebencian, dendam, sakit hati, trauma karena suaminya atau karena istrinya yang keras, sering main tangan, mulutnya terkadang tidak terkontrol. Tuhan jamah, pulihkan rumah tangga kami. Kami percaya Tuhan dengar doa kami di minggu yang berbahagia ini. Baik yang di Facebook ataupun di YouTube, kami ditolong oleh Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Bahkan anak-anak juga Tuhan berkati. Anak-anak kami yang sedang terikat dengan kuasa game, online game, dan juga pergaulan buruk, niat orang jahat, mara bahaya, kami patahkan kuasa dalam nama Yesus. Tidak berkuasa ya Tuhan. Anak-anak kami dijauhkan dari narkoba, dijauhkan dari game, dijauhkan dari niat orang jahat, mara bahaya, virus, bakteri, sakit, penyakit, kecelakaan. Kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Kuasa Tuhan bekerja hari ini. Menjamah yang di Facebook, menjamah yang di YouTube. Tuhan berkati mereka yang membagikan siaran langsung pada hari ini. Diberkati hidup mereka. Diangkat, ditolong, dibela hidup mereka oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin, amin, amin. Pada hari ini saya kembali ingin menyapa teman-teman dari Manado, teman-teman dari Kota Malang, Surabaya, Bogor, Depok, Bekasi. Puji Tuhan, Shalom Bekasi. Dan juga rekan-rekan dari Sabah, Sarawak. Haleluya, puji Tuhan. Ada yang dari Sunter juga, dekat tuh rumahnya sama saya yang di Sunter ya. Nggak jauh tuh Sunter, rumah saya di Kemayoran, di Jakarta Pusat ya. Yang di Jakarta Selatan juga Shalom, yang di Tangerang Shalom, di Banten Shalom. Palembang, Wongkito, Siko Bagi Duo katanya tuh yang lagi ngetren ya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang di Irian Jaya, terima kasih yang di Papua, yang di Nabire, terima kasih Ambon, dan juga teman-teman yang di NTT, Kupang. Doakan agar saya bisa kembali ke Kupang, mengadakan KKR kesembuhan dan mujizat. Dan juga teman-teman di Malaysia, Shalom, haleluya. Teman-teman di YouTube, apa kabar semua? Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ini di YouTube secara live, terima kasih ya, sudah setia menyaksikan siaran langsung ini. Dan Bapak Ibu Saudara silakan bagikan siaran live ini, agar siaran langsung ini memberkati banyak orang, memberkati setiap orang yang memang sedang putus asa, membutuhkan pertolongan, membutuhkan topangan doa, membutuhkan jalan keluar dari setiap permasalahan kehidupan yang mereka sedang alami hari-hari ini. Saya tahu ekonomi lagi sulit, saya tahu sakit penyakit lagi mewabah di mana-mana, tapi percayalah, selama masih ada Yesus, berarti kita masih ada harapan. Selama masih ada Yesus, kita masih punya jawaban. Selama masih ada Yesus, berarti masih ada kepastian. Selama masih ada Yesus, berarti masih ada pertolongan. Hidup saudara tidak seorang diri. We never walk alone. Selalu ada Yesus yang menyertai hidup kita. Saudara silakan bagikan siaran langsung ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook. Yang baru hadir juga silakan bagikan, sehingga banyak orang menerima anugerah, pertolongan, kesembuhan, dan mujizat Tuhan. Dan silakan bagikan siaran live ini Bapak Ibu Saudara, ya, baik yang di Facebook ataupun di YouTube, bagikan siaran langsung ini agar memberkati banyak jiwa. Dan saya tadi tergerak juga untuk berdoa bagi ekonomi Bapak Ibu Saudara, biar ekonomi Bapak Ibu Saudara terus diberkati Tuhan, terus mengalami kebaikan Tuhan, dan terus mengalami peningkatan Tuhan. Ini suasananya baru saudara, suasana live-nya baru. Ini keren ini ya, pencahayaannya bagus, background-nya juga bagus, bajunya juga bagus, kemurahan Tuhan saudara.
Dan firman hari ini juga akan bagus. Saya akan sampaikan firman Tuhan, firman kabar baik bagi teman-teman semua. Teman-teman, saya juga mengucapkan banyak terima kasih buat persembahan dan perpuluhan yang sudah Bapak Ibu Saudara berikan. Karena persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan, kita pergunakan untuk pelayanan, kita pergunakan untuk memberkati jemaat-jemaat Tuhan. Saya tidak menggunakan uang Bapak Ibu 1 sen pun. Saya gunakan semua uang persembahan dan perpuluhan untuk pelayanan, untuk menolong dan membantu orang lain, untuk pelayanan-pelayanan kuasa dan kesembuhan. Sekali lagi, saya atas nama Gereja Jesus Christ Church sebagai gembala mengucapkan banyak terima kasih buat persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan di nomor rekening di bawah ini. Kiranya anugerah Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Saya tidak bisa membalas setiap persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan, tapi saya berdoa setiap taburan Bapak Ibu Saudara, baik itu persembahan ataupun perpuluhan atau persembahan apapun, saya berdoa Tuhan melipat gandakan persembahan dan perpuluhan Bapak Ibu Saudara. Kalau Saudara tergerak ingin memberikan persembahan, ingin memberikan perpuluhan, nomor rekeningnya ada di bawah sini. Dan saya jamin uang persembahan dan uang perpuluhan tidak saya gunakan 1 sen pun. Semua masuk ke gereja, diatur oleh orang gereja yang secara profesional dan diaudit dengan tim keuangan juga secara profesional. Dan semuanya keuangan itu akan kita pakai untuk persiapan ibadah Natal, ibadah Tahun Baru, dan Tahun Baru ke depan. Terima kasih sekali lagi ya. Bapak Ibu Saudara silakan bagikan siaran live ini. Dan saya akan berdoa untuk ekonomi dan keuangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik yang ada di Facebook ataupun di YouTube. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa hari ini buat setiap keuangan, ekonomi, bisnis, usaha, dan dagangan mereka, dan karir mereka, dan pekerjaan mereka. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat sukses, Tuhan berkati, Tuhan promosikan, sehingga hidup mereka diangkat senantiasa selalu oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tuhan, aku berdoa, biarlah ekonomi dipulihkan Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, Tuhan justru berkati kami. Di tengah-tengah situasi yang gelap ini, Tuhan justru menerangi terang kami, sehingga kami ikut menerangi orang-orang yang sedang dalam kegelapan ini. Kami percaya toko kami diberkati, dagangan kami diberkati, usaha kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, dagangan kami diberkati, bisnis kami diberkati, karir kami diberkati, hutang piutang dilunasi dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan menolong kami dengan anugerah, dengan caranya Tuhan yang dahsyat. Bahkan ekonomi keuangan kami dipulihkan 100 kali lipat Tuhan. Berbalik arah. Ekonomi kami dipulihkan, keuangan kami dipulihkan. Jemaat-jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan siaran live ini baik di Facebook ataupun di YouTube Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan Yesus yang mengangkat, Tuhan Yesus yang menolong, Tuhan Yesus yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Ada anugerah Tuhan yang besar, pemulihan ekonomi yang besar, pemulihan bisnis, dagang, usaha, karir, pelayanan, dan studi sekolah. Diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Teman-teman Manado, shalom. Yes. Teman-teman di Manado diberkati semua ya. Teman-teman yang ada di Tomohon, di Tompaso Baru, semua diberkati oleh Tuhan. Makassar, Kendari, Malang, dan juga Malaysia, dan juga Batam, Singapura. Puji Tuhan, shalom, selamat hari Minggu semua. Saudara boleh bagikan siaran langsung ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, sehingga banyak orang sekali lagi diberkati. Dan saya belum berdoa untuk orang-orang sakit. Hari ini saya juga akan berdoa buat orang-orang sakit. Sebelum saya berdoa, mungkin ada di antara keluarga, famili, teman kita yang sedang sakit, yang sedang lemah, yang sedang terbaring di rumah atau di ruang gawat darurat, atau di rumah sakit. Kiranya Bapak Ibu Saudara mau bersama-sama melayani dengan saya, dengan gereja ini, dengan cara membagikan siaran langsung ini. Ibadah minggu yang keempat ini, Saudara silakan bagikan di Facebook boleh, di WhatsApp boleh, di Instagram boleh, di Twitter boleh, di TikTok boleh. Silakan bagikan siaran langsung ini agar banyak orang diberkati, banyak orang disembuhkan, banyak orang terima mujizat, dan nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Anak-anak kecil siap ya. Adik-adik, Pastor Verona atau Kak Verona ingin berdoa buat adik-adik kalian. Agar adik-adik disembuhkan dari demam, pilek, flu, batuk-batuk lah, panas lah, kencing-kencing, dan lain sebagainya. Dan om tante, para orang tua juga saya ingin berdoa hari ini.
dan semua yang sedang sakit, apapun sakitnya. Sama-sama ya di ibadah minggu yang berbahagia ini, imani, percayai kuasa Tuhan bekerja lewat siaran langsung pada hari ini untuk menjamah, memulihkan hidup kita semua. Kita imani ya, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Hari ini saya ingin berdoa untuk segala jenis sakit penyakit, siapapun saudara, dimanapun saudara, mari kita berdoa untuk kesembuhan. Sekarang letakkan tangan kanan Bapak Ibu Saudara di bagian-bagian tubuh yang sakit. Kalau mata yang sakit, tumpangkan tangan di mata, di telinga tumpangkan, di vertigo tumpangkan, insomnia ditumpangkan, ataupun sinus ditumpangkan, mungkin asam lambung, jantung, ginjal, paru-paru, lever, silakan tumpangkan dengan tangan kanan. Nanti kanan kiri saya akan mengarahkan seperti ini dan berdoa buat Bapak Ibu Saudara, dan kuasa Tuhan akan dilepaskan lewat siaran langsung ini. Ada banyak orang yang akan disembuhkan dan terima mujizat seketika. Siap? Adik-adik kecil, anak-anak kecil, silakan ya dekat mama papanya, biar mama papanya menumpangkan tangannya. Dan semuanya sedang lagi mengetik ini, minta permohonan doa. Imani, saya berdoa, mujizat Tuhan terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan. Siap? Mari kita berdoa untuk kesembuhan tubuh kita. Tuhan Yesus, aku berdoa hari ini untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit dimanapun mereka berada, apapun latar belakang mereka, kepercayaan mereka, aku berdoa, Jesus beyond of religion. Tuhan Yesus melampaui agama, kepercayaan apapun. Oleh karenanya Tuhan, Kau jamah, Kau sembuhkan siapapun yang sakit, yang lemas, yang berbeban berat, yang terikat dan terbelenggu. Tuhan jamah, sembuhkan di dalam nama Yesus. Sakit mata disembuhkan, telinga disembuhkan, sinus disembuhkan, penyakit-penyakit kelamin disembuhkan, penyakit-penyakit organ tubuh seperti jantung, ginjal, paru-paru, fungsi hati, pencernaan, kelamin, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Penyakit darah, darah rendah, darah tinggi, asam urat, kolesterol, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Sakit-sakit yang tak lazim keluar dalam nama Yesus. Aku katakan dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Sembuh, sembuh, sembuh. Anak-anak kecil disembuhkan, anak-anak kecil dipulihkan, anak-anak kecil terima mujizat, anak-anak kecil disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih. Yang terikat dengan obat-obat penenang, obat tidur, lepaskan dalam nama Yesus. Dia boleh tidur nyenyak, yang stres, depresi, ketakutan, bimbang, khawatir, lepas dalam nama Yesus. Damai sejahtera, sukacita Tuhan menyertai jemaat-jemaat Tuhan hari ini. Baik yang di Facebook ataupun di YouTube, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima pemulihan di dalam nama Yesus. Terima. Sekarang terima. Semua terima yang menumpangkan tangan kanannya di tubuh-tubuh yang sakit. Sekarang terima kesembuhan, terima mujizat, terima lawatan, terima dalam nama Yesus aku berdoa. Terima dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kesembuhan. Amin. Wah, yang di Facebook, yang di YouTube, selamat menerima kesembuhan. Sehat kembali, segar kembali. Ingat, tubuh kita bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Kita sehat, kita kuat, kita kembali, puji Tuhan normal. Itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya saya akan melayani, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu firman kabar baik. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengar firman kabar baik. Silakan siapkan catatan, buku, agar Bapak, Ibu, Saudara mengingat-ingat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini melalui hidup saya. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya firman-Mu ya dan amin. Langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman-Mu tinggal tetap. Sembuhkan kami yang sakit, kuatkan kami yang lemah, lepaskan kami yang terikat, bebaskan kami yang terbelenggu, sehingga minggu ini adalah minggu mujizat, minggu anugerah, minggu sukacita, minggu di mana nama Tuhan dipermuliakan, menyembuhkan hidup kami sempurna adanya, dan tidak sakit-sakitan lagi. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami, membebaskan hidup kami dari keterikatan. Firman menyembuhkan, memulihkan, dan membalut hati kami yang luka. In Jesus' name kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Pada hari ini firman kabar baik akan berbicara tentang belajar mempercayai Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya harus belajar
Belum semua. Ada ribuan jemaat Tuhan di Facebook ataupun di YouTube. Sama-sama katakan dengan saya harus belajar mempercayai Tuhan. Amin. Kita harus belajar mempercayai Tuhan dalam kondisi apapun, situasi apapun. We must learn to believe in Him. Kita harus belajar percaya untuk percaya kepada Tuhan. Kita harus belajar percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita lihat Yesaya pasal 41. Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Dikatakan demikian, saya bacakan firman Tuhan bagi kita semua ya. Haleluya. Sama-sama katakan dengan saya diberkati. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya, hidup saya diberkati. Hidup saya sehat. Keluarga saya diberkati. Keuangan saya diberkati, ekonomi saya diberkati, masa depan saya diberkati, hari-hari hidup saya diberkati. Yang setuju katakan amin. Ya, Yesaya 41 ayat 10 dikatakan demikian. Janganlah takut karena aku bersamamu, janganlah bimbang karena akulah Elohimmu, aku akan menguatkanmu, ya, aku akan menolongmu, aku akan menopangmu dengan tangan kanan kebenaranku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketahuilah bahwa hidup Kristen bukanlah hidup karena melihat, tetapi hidup kita didasari oleh karena percaya. Sama-sama katakan dengan saya yang di Facebook ataupun yang di YouTube, sama-sama katakan dengan saya, hidup saya bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Kalau orang dunia punya prinsip kehidupan, saya mesti lihat dulu dong. Saya mesti sembuh dulu, baru saya percaya. Saya harus jalan dulu dari kelumpuhan saya, baru saya percaya. Cancer saya sembuhin dulu dong, baru saya percaya. Nah, ini adalah hukum orang dunia. Tapi hidup orang percaya, hidup orang Kristen, hidup anak Tuhan, dia bukan melihat terlebih dahulu, tetapi percaya yang nomor satu. Sama-sama katakan dengan saya, percaya nomor satu. Amin. Waktu Abraham dipanggil oleh Tuhan, Abraham nggak lihat dulu tuh mana tempatnya, mana pulaunya, mana tanahnya, mana berkatnya. Dia dipanggil Tuhan dari tanah Ur Kasdim untuk pergi ke tanah perjanjian. Abraham tuh nggak melihat dulu baru percaya. Justru sebaliknya, Abraham justru percaya meninggalkan sanak familinya, pergi menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Meskipun mungkin di dalam pertengahan perjalanan ada tantangan, ada rintangan, ada pergumulan, tapi Abraham belajar percaya kepada Tuhan. Begitupun juga dengan Musa. Musa nggak melihat dulu, tetapi Musa belajar percaya bahwa Tuhan menyertainya untuk membawa jutaan bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini sayangnya banyak orang Kristen, anak Tuhan, duta Kristus, jauh lebih ingin melihat terlebih dahulu. Mana dong, buktiin dulu dong uang saya diberkati, rekening saya diberkati, usaha saya berlimpah, baru saya percaya. Loh, kita lagi tidak menyembah roh halus atau berdukun. Kita sedang menyembah Tuhan Yesus yang hidup, yang dimana setiap perjalanan hidup kita, Tuhan ingin historinya dia dan historinya kita. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hidup kita bukan karena melihat, tapi karena percaya. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, hidup saya bukan karena hidup melihat, tapi karena percaya. Amin. Bartimeus gak lihat Yesus, tapi dia percaya bahwa Yesus akan menyembuhkan matanya. Perempuan yang pendarahan 12 tahun, dia nggak lihat dulu, tapi dia percaya asal ku jamah ujung jubah Yesus, aku akan berhenti pendarahannya, aku akan sembuh. Anak janda di kota lain yang dibangkitkan, orang tuanya percaya dulu, nggak melihat. Nah, repotnya banyak hari-hari ini anak Tuhan tuh kepingin melihat dulu baru percaya. Kita kayak sincere gitu sama Yesus. Benar nggak sih Yesus sembuhin saya? Benar nggak sih Yesus tolong saya? Benar nggak sih Yesus berkati saya? Benar nggak sih Yesus lunasi hutang saya? Benar, saudara. Benar. Saya udah puluhan tahun ikut Tuhan, saya nggak pernah dikecewakan. Satu kali pun saya tidak pernah ditinggalkan. Ketika saya nggak punya uang, Tuhan yang memberkati. Ketika gereja butuh uang, Tuhan yang memberkati. Ketika rumah tangga saya membutuhkan apapun yang kita perlukan, Tuhan yang memberkati. Tanpa harus meminta-minta, tanpa harus menjalankan sumbangan dan donatur. Tuhan yang memberkati karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup, Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Yang setuju katakan amin. Amin.
Ribuan jemaat Tuhan, dengarkan baik-baik firman Tuhan pada hari ini. Belajarlah percaya kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun dan situasi apapun. Kita percaya langit bumi akan hilang lenyap. Tapi firman Tuhan tinggal tetap. Artinya, kalau Tuhan berjanji, dia pasti akan menepati. Kalau Tuhan berjanji, dia pasti akan menggenapi. Kalau Tuhan berjanji, dia pasti akan bertindak untuk menyelesaikan janjinya atas hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan menginginkan hidup kita untuk percaya kepada pribadinya. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan ingin hidup kita, hidup saya, mempercayai pribadinya. Saudara, tahu nggak salah satu sifat Tuhan apa? Dia senang diandalkan, dia senang dipercayai. Waktu kita percaya Tuhan kita hebat, dahsyat, luar biasa, bagi tidak perkara yang mustahil, Tuhan sangat disenangkan. Tuhan nggak butuh harta kita. Tuhan nggak butuh persembahan kita. Tuhan nggak butuh hidup kita. Yang Tuhan butuhkan, just believe me, believe my word, and depend on me. In your daily activity. Di dalam kehidupan kita hari-hari, belajar percaya Tuhan, belajar percaya firman-Nya, dan belajar bergantung penuh kepada Tuhan. Meskipun situasinya sepertinya sulit, meskipun jalan-jalannya sepertinya tertutup gitu, buntu gitu, meskipun pintu-pintunya sudah tertutup, tapi percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Tuhan ingin mengajarkan kita supaya kita belajar percaya kepada pribadi Yesus. Percayalah kepada Yesus. Ketika saudara percaya kepada Yesus, saudara tidak akan dikecewakan. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita tidak akan dikecewakan. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita tidak akan dipermalukan. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita tidak akan dibiarkannya sendiri. Iman kita tidak akan dibiarkannya mati begitu saja. Pengharapan kita tidak akan dibiarkan gugur begitu saja. Bahkan harapan-harapan kita di dalam Yesus tidak akan pernah diabaikan. Bahkan doa-doa kita di dalam Yesus pasti didengar dan dijawab oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Kita ini kesayangan Tuhan, miliknya Tuhan, biji matanya Tuhan. Masalah itu biasa. Ujung-ujungnya Tuhan beri kita kemenangan. Sama-sama katakan dengan saya, masalah itu biasa. Tapi ujung-ujungnya Tuhan beri saya kemenangan. Ujung-ujungnya Tuhan beri saya kemuliaan. Ujung-ujungnya Tuhan beri saya pertolongan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Dan bukan hanya Tuhan mengajarkan kita untuk percaya kepada pribadinya, tetapi kita diajar oleh Tuhan juga untuk belajar percaya kepada firman-Nya. Sama-sama katakan dengan saya harus belajar percaya kepada firman-Nya. Apa sih firman-Nya? Firman-Nya adalah perkataan Tuhan itu sendiri. Apa firman-Nya? Melalui bilur-bilurku kamu yang sakit menjadi sembuh. Percaya itu, saudara. Kenapa sih kita percaya mulut orang? Oh, cancer kamu nggak akan sembuh. Kenapa kita jauh lebih percaya mulut orang? Rumah tangga kamu nggak akan pulih. Anak kamu nggak mungkin sembuh. Diabetes kamu nggak mungkin sembuh, sakit kamu nggak mungkin sembuh, usaha kamu nggak mungkin bangkit, masa lalumu itu buruk. Kenapa kita lebih cenderung percaya dengan mulut-mulut sampah daripada kita percaya dengan firman Tuhan? Padahal isi firman Tuhan itu tidak menghakimi. Isi firman itu menguatkan, membangun, menegur, mengajar, dan membawa kita dari kemuliaan, kemenangan, keberhasilan ke keberhasilan satunya. Tapi kita justru ironisnya cenderung percaya mulut tetangga. Ironisnya kita jauh lebih percaya mulut orang lain. Ironisnya kita lebih percaya mulut medis yang pada akhirnya hanya membuat iman kita hancur dan gugur. Aduh maaf ya Bu, kita sudah berbuat baik tetapi ya kita nggak bisa buat apa-apa. Kansernya udah ganas, tumornya udah ganas, miumnya udah ganas, kistanya udah ganas, udah nggak bisa diselamatkan. Iya. Itu kata manusia, tapi kata firman Tuhan, oleh bilurku kamu yang sakit menjadi sembuh. Selama kamu tidak bimbang, kamu tidak miring kiri dan miring ke kanan dan jalan hidup seperti Kristus Yesus, maka engkau akan disembuhkan. Sama-sama katakan dengan saya, ketika saya percaya firman Tuhan. Jangan lemas-lemas, ribuan jemaat Tuhan sama-sama katakan dengan saya, ketika saya percaya firman Tuhan, saya pasti dipulihkan, saya pasti terima mujizat, saya pasti diberkati. Yang setuju katakan amin. Jangan percaya, betul resesi sedang terjadi, tapi belajar percaya firman Tuhan. 10.000 boleh rebah di sisi kananku, 1.000 boleh rebah di sisi kiriku, atau sebaliknya. Tapi itu tidak akan menimpa kita. 2,5 tahun kita bisa melewati COVID-19, itu bukan karena saudara dan saya hebat. Itu bukan karena doa kita hebat.
Bukan karena kita suci dan kudus, kita bisa melewati 2,5 tahun ini di masa pandemi COVID-19. Itu karena kita percaya firman-Nya hidup. Bahwa anak cucu orang benar yang pertama tidak akan meminta-minta roti. Sampai memutih rambutku, kita akan digendong oleh Tuhan. Bahkan bahaya-bahaya sekali apapun tidak akan menimpa kita. Karena darah Yesus melindungi kita. Itulah janji firman-Nya. Saudara, yang ketiga juga Tuhan ingin kita. Ingin saudara dan saya, ingin gereja ini, ingin anak-anak Tuhan lainnya untuk percaya kepada janji dan waktunya. Nah, yang pertama kita percaya kepada pribadinya. Yang kedua kita percaya kepada firman-Nya. Yang ketiga ini kita harus benar-benar percaya dengan janji dan waktunya. Ada pujian yang berkata waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara boleh rencangkan dan rencana-rencana yang saudara rancangkan. Kalau itu bukan waktunya Tuhan, sampai ayam tumbuh gigi itu tidak akan pernah terjadi. Tapi sebaliknya, ketika saudara berserah angkat tangan, biar kehendak-Mu yang jadi, your will be done in our life, Lord, in us. Jadi itu barang. Amin. Tunggu waktunya Tuhan. Saudara-saudara yang sudah berdoa, sedang menanti mujizat kesembuhan sakit penyakit, tunggu waktunya Tuhan, pegang janjinya. Ada 2 hal yang gak bisa Tuhan lupakan. 1 janjinya, 2 sumpahnya. Dia pasti akan genapi. Amin. Tuhan itu bukan manusia, kata Daud. Sehingga dia lalai akan janjinya. Sehingga dia lalai akan sumpahnya. Saya menerima banyak janji Tuhan. Gereja saya menerima banyak janji Tuhan. Penggembalaan saya menerima banyak janji Tuhan. Pelayanan saya menerima banyak janji Tuhan. Tidak pernah ditinggalkannya orang yang berharap kepada Tuhan. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ketika kita mempercayai pribadi Tuhan, ketika kita mempercayai firman Tuhan, ketika kita mempercayai janji dan waktunya Tuhan, maka masalah, tantangan, pergumulan, ketakutan, kebimbangan, kecemasan, kekhawatiran tidak bisa menekan hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, pergumulan, masalah, dan ketakutan tidak bisa menekan hidup saya. Semua sama-sama katakan dengan saya, pergumulan, ketakutan, dan masalah tidak bisa menekan hidup saya. Karena saya punya Tuhan Yesus yang hebat. Yang setuju katakan amin. Nah, saya masuk inti khotbah saya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Mengapa kita harus belajar percaya kepada Tuhan? Kenapa kita harus belajar percaya kepada Tuhan? Kenapa kita nggak boleh percaya dengan perkataan orang lain? Dengan ramalan-ramalan dukun? Dengan ramalan-ramalan paranormal? Dengan ramalan-ramalan yang lainnya? Kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Yang pertama, karena Tuhan selalu beserta hidup kita. Menurut konteks pembacaan ayat ini, firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, don't be afraid, jangan takut, karena aku bersamamu. Artinya yang pertama, mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Karena yang pertama, Tuhan selalu beserta hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, jika Tuhan beserta dengan saya, siapakah yang dapat melawan saya? Pergumulankah? Utang piutangkah? Ekonomi kah, krisis kah, COVID kah, kita pasti ditolong, kita pasti dibela, kita pasti disertai Tuhan. Tuhan begitu mengasihi hidup kita, Tuhan begitu menyayangi hidup kita. Yang Tuhan mau, belajarlah percaya kepadanya. Bu, belajar percaya ya Bu, bahwa suamimu kelak akan dipulihkan. Pak, belajar percaya. Bapak-bapak yang menyaksikan siaran langsung ini, aduh, belajar percaya ya Pak, istrinya pasti diubahkan Tuhan. Iya Pak Pendeta, iya Pastor, ya Pak Gembala, istri saya itu bawel mulutnya. Kayak burung cicarowo, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya ngoceh. Melulu ngoceh, melulu ngoceh, melulu ngoceh. Sampai pusing kepala saya. Sabar Pak, indah pada waktunya Tuhan. Ibu akan diubahkan. Orang tua jangan pukul anakmu. Jangan maki-maki anakmu. Jangan benci, bentak anakmu. Lewat doa kita, lewat teladan kita. Indah pada waktunya Tuhan. Dia akan dipulihkan Tuhan. Kuncinya menyadari Tuhan selalu beserta kita. Pengusaha-pengusaha yang sedang menghadapi krisis, percayalah Tuhan beserta dengan saudara-saudara sekalian. Anak-anak muda, Tuhan beserta dengan kalian. Para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, duta-duta Kristus, Tuhan beserta dengan kalian. Gereja-gereja, Tuhan beserta dengan kita. Taruh tangan kanan di dada seperti ini, sama-sama katakan dengan saya, Tuhan beserta dengan saya. Tuhan beserta dengan rumah tangga saya. Tuhan beserta dengan keluarga saya. Tuhan beserta dengan bisnis saya, Tuhan beserta dengan keuangan saya, Tuhan beserta dengan ekonomi saya, pelayanan saya, studi sekolah saya, dan seluruh aspek kehidupan saya. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mengapa kita harus belajar percaya kepada Tuhan? Yang kedua, karena Tuhan selalu memberi hidup kita kekuatan. Percayalah kepada Tuhan.
dengan segenap hati kita, maka Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Dalam Yesaya dikatakan demikian. Dia memberikan kekuatan kepada yang lemah, memberikan tenaga yang baru bagi mereka yang tak berdaya. Saudara, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia akan memberikan kita kekuatan. Mungkin di tengah-tengah keadaan hidup yang menghimpit, yang membuat kita lemah. Percayalah, firman berkata, hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Hanya dekat Jehovah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Kalau hari-hari ini saudara sedang lemah, sedang gak kuat menghadapi suami yang kasar, suami yang pelit, istri yang bawel, bos yang kasar, anak buah yang malas, pelayan-pelayan Tuhan yang suka bigos, gosip-gosip aja, ngomongin pelayanan, ngomongin gembala, ngomongin pendeta. Tenanglah. Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan. Kalau dagangan kita lagi sepi, usaha kita lagi sepi, lagi menurun, tenanglah. Tuhan memberikan kekuatan. Kekuatan Tuhan berbeda dengan kekuatan yang dunia berikan. Kekuatan yang dari Tuhan datangnya dari dalam, keluar. Kalau kekuatan dunia dari luar ke dalam, itu nggak bisa, saudara. Oleh karenanya di minggu yang berbahagia ini, ingatlah yang kedua. Kenapa kita harus mempercayai Tuhan? Karena Tuhan memberikan kita kekuatan. Dan yang terakhir, yang ketiga, setelah ini saya berdoa. Mengapa kita harus belajar percaya kepada Tuhan? Yang ketiga, karena Tuhan pasti menolong hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan pasti menolong hidup saya. Amin. Pasti ditolong. Pasti ditolong. Kalau Abraham ditolong, Musa ditolong, Daud ditolong, Yusuf ditolong, kamu pun ditolong. Kalau Paulus ditolong, Petrus ditolong, Daniel ditolong dari gua singa, kamu pasti ditolong. Kalau Daud ditolong untuk mengalahkan Goliat, kamu juga pasti ditolong. Rumah tanggamu pasti ditolong. Amin. Kalau Hana ditolong Tuhan dari aib kemaluannya karena nggak punya anak, kamu pun juga akan memiliki anak. Pasti ditolong. Ujung-ujungnya pasti ditolong. Ujung-ujungnya pasti dibela. Ujung-ujungnya pasti diberi kemenangan. As long we still believe in Him. Selama kita percaya kepadanya, kita pasti ditolong. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mau pintu tertutup, ribuan pintu, Tuhan pemegang kunci. Dan Tuhan adalah pintu. Saya sangat begitu percaya. Keuangan kita diberkati. Ekonomi kita diberkati. Rumah tangga kita diberkati. Usaha kita diberkati. Masa depan kita diberkati. Anak-anak kita diberkati. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mencintai kita. Kita pasti ditolong Tuhan. Tuhan gak mungkin biarin kita berjalan sendirian. Digebugin sama masalah. Digebugin sama pergumulan. Dikeroyokin sama tekanan kehidupan. Gak mungkin. Kita tahu. Dan Tuhan juga tahu. Seberapa kuat kemampuan kita. Oleh karenanya, Tuhan ingin menolong kita. Dan yang keempat, satu poin lagi Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Yang keempat, karena Tuhan pasti menopang hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan menopang hidup saya. Tuhan tidak membiarkan saya. Jadi ingat ya, yang pertama, karena Tuhan selalu beserta hidup kita. Yang kedua, Tuhan memberi kekuatan. Yang ketiga, Tuhan menolong. Yang keempat, Tuhan pasti menopang hidup kita. Para pengusaha, percayalah Tuhan yang menopang. Gereja-gereja, percayalah Tuhan yang menopang. Caranya begitu ajaib. Dia menopang pelayanan-pelayanannya murid-murid. Dia menopang juga pelayanan-pelayanan kita. Dia menopang pelayanannya sendiri. Dia juga akan menopang hidup kita. Amin. Satu kali Yesus berkata kepada Petrus. Dan Petrus berkata kepada Yesus, Guru, kita ini mau makan Paskah di mana ya? Kamu pergi ke rumah Anu, bilang sama orangnya, kita mau ngadain Paskah. Rumahnya ada, saudara. Dan juga sampai kematian Yesus Kristus pun. Gak ada yang mikirin murid-muridnya nanti kubur di mana, kain kapannya gimana. Gak ada. Tiba-tiba Tuhan menggerakkan hati seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea. Bisa-bisanya tuh Tuhan menopang pelayanannya sendiri. Sehingga dia memiliki kuburan yang sampai hari ini kalau kita pergi ke Israel, kita melihat ziarah ke kuburan Yesus. Saudara, jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Masih ada Tuhan yang menolong hidup kita, menyertai kita, memberkati kita, dan menopang hidup kita. Amin untuk firman kabar baik di minggu yang keempat ini, minggu berbahagia. Haleluya. Saudara, jangan lupa, saya ingin menginformasikan bahwa besok ibadah kabar baik diliburkan ya. Ibadah kabar baik besok diliburkan. Saya mau izin istirahat sebentar Bapak Ibu Saudara ya. Diliburkan ibadah kabar baik. Dan juga hari Rabu kita kembali lagi ketemu ibadah doa pemulihan dan mujizat. Hari Jumat kita doa pemulihan wanita. Dan hari Minggu depan kita ada ibadah KKR doa resesi ekonomi. Saya mau berdoa buat pengusaha-pengusaha untuk dilindungi
dari resesi ekonomi. Terutama berdoa untuk negara bangsa Indonesia, agar bangsa Indonesia terlepas dari resesi ekonomi dunia. Dan Bapak Ibu Saudara saya undang hadir untuk ibadah siaran langsung, ibadah onsite maksudnya. Saya akan memimpin firman dan pengurapan dengan minyak. Saudara diberkati. Sekali lagi terima kasih buat persembahan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Tuhan Yesus memberkati. Bisa kirim persembahan perpuluhan di nomor rekening di bawah ini untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, Tuhan memberkati. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyertai kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Sukses, diberkati, berhasil, penuh anugerah, hidup dalam kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ingat ya, ibadah kabar baik besok hari Senin diliburkan. Ketemu lagi hari Rabu, Jumat, dan hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam anugerah. Shalom bagi kita semua. Haleluya.